Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini dalam penginjil Lukas tadi menampilkan kepada kita tentang perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang. Perumpamaan ini diangkat oleh Yesus bertolak dari cara pandang orang Yahudi terhadap para pemungut cukai. Para pemungut cukai dipandang sebagai orang berdosa, seperti yang kita katakan pada kesempatan sebelumnya, ya, karena mereka itu merupakan kaki tangannya orang Romawi, atau mereka itu bekerja bagi orang asing, sehingga bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memandang mereka sebagai orang-orang yang bukan asli Yahudi lagi, ya, atau tidak lagi menjadi keturunan yang berpegang teguh pada keaslian ajaran nenek moyang mereka atau warisan nenek moyang mereka. Tentu dalam hal ini cara pandang itu sangat subjektif dalam arti tertentu, dan juga pandangan itu terhadap orang Farisi terlalu kaku, atau penilaian itu terlalu kaku. Dikatakan sebagai subjektif karena ada unsur-unsur tertentu, ya, mungkin ada unsur kebencian atau ada unsur lain dari orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, ya. Mungkin karena mereka ingin mencari kesalahan Yesus, atau memang mereka itu sangat membenci dengan orang-orang pemungut cukai itu yang dekat dengan Yesus, sehingga bagi mereka, ya, ada sebuah kecemburuan mungkin. Tetapi yang menarik, teman-teman, saudara-saudari, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak pernah mengoreksi diri, datang kepada Yesus untuk mendengarkan sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga paling tidak, ya, mereka mempunyai suatu pemahaman tertentu
atau ada titik tertentu yang membangkitkan kesadaran iman mereka akan eksistensi keberadaan Yesus di tengah kehidupan mereka. Tetapi para pemungut cukai itu dan orang-orang berdosa itu, dikatakan tadi dalam Injil Lukas, biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Artinya kan kalau sudah biasa, itu artinya bahwa mereka itu kalau mendengar Yesus mengajar, mereka datang ke situ. Karena mungkin ya, ajaran Yesus itu ya menyentuh mereka. Mungkin juga mengubah pola pikir mereka, mengubah cara bertindak mereka, mengubah cara pandang mereka terhadap profesi yang mereka emban saat itu. Lalu Tuhan menanggapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tadi dengan angkat perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba yang hilang itu diumpamakan 100 domba dimiliki oleh seorang gembala, 99 ekornya tetap ada, tetapi satu ekornya itu hilang. Dan tentunya dia merasa cemas, lalu kemudian mencari. Dan ketika dia menemukan, betapa bahagianya hati dia. Dikatakan oleh Yesus tadi, sukacitanya itu lebih besar daripada sukacita karena domba yang ke-99 ekor. Demikian pun ketika Yesus dikaitkan dengan situasi dalam kerajaan surga atau para malaikat itu akan bersukacita karena seorang yang berdosa bertobat. Nah, tentu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ya mungkin kita melihat atau kita masuk pada sebuah logika bahwa mungkin dalam pandangan umum ya, orang-orang Farisi para pemungut cukai itu orang berdosa, mungkin seperti itu. Atau memang kebanyakan orang pemahaman kolektif seperti itu. Tetapi mungkin karena juga mereka merasa ditekan seperti itu, mereka kemudian datang kepada Yesus, mau mendengarkan dia. Itu tadi, semacam ada sebuah perubahan dalam diri mereka. Nah, perubahan itulah yang dipandang oleh Yesus, ada sebuah pertobatan di antara mereka. Mereka mungkin awalnya adalah domba yang sesat itu. Tapi kemudian ketersesatan mereka ketika Tuhan datang, dan mereka mau menemukan diri oleh Tuhan, atau mau ditemukan oleh Tuhan, ya maka mereka pun sangat bersukacita, dan juga Tuhan sendiri sangat bersukacita dan mengayomi mereka pelan-pelan menuju ke 99 domba, menuju kepada orang-orang benar, menuju kepada kebenaran. Demikian pun juga Yesus ketika Yesus mengangkat perumpamaan tentang dirham yang hilang. Jadi dirham yang hilang itu adalah barang yang bernilai. Ketika dirham itu ditemukan, tentu ada sukacita yang besar bagi pemiliknya. Sehingga dia pun dikatakan tadi mengundang saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya untuk merayakan itu. Dan sukacita itu ketika digambarkan oleh Yesus dalam situasi para malaikat, situasi dalam kerajaan surga. Sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Selalu dikaitkan dengan keberadaan para pemungut cukai yang bertobat itu. Jadi mereka bertobat. Dan karena itulah mereka senantiasa mau datang kepada Yesus. Sakeus, ketika dia itu seorang pemungut cukai, ketika Yesus datang kepadanya, makan di rumahnya, ada sebuah pembaharuan dalam dirinya, atau ada sebuah perubahan dalam dirinya. Dia bertobat. Sehingga Tuhan pun mengatakan keselamatan ada di rumah ini karena orang ini juga adalah keturunan Abraham. Nah, jadi ya bahwa ternyata pemungut cukai itu ya tidak semata-mata selalu dilihat sebagai orang-orang berdosa. Tapi ada sebuah perubahan ya yang terjadi dalam diri mereka ketika mereka membuka diri akan kehadiran Tuhan. Mereka berdosa tapi membuka diri terhadap kehadiran Tuhan. Beda dengan orang-orang Farisi yang selalu nyinyir kepada Yesus, tidak pernah merefleksikan diri, lalu kemudian menemukan titik tertentu dari kehadiran Yesus yang mungkin membentuk atau mengubah cara pandang mereka. Itu tidak terjadi. Teman-temanku, saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini sangat jelas pesannya untuk kita. Lebih baik kita menyadari diri sebagai orang berdosa, lalu kemudian bertobat, meminta pengampun dari Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya kita itu menjadi pembawa hoax, tukang gosip, atau mencederai sesama, menghancurkan kehidupan sesama, atau mungkin tindakan-tindakan kita yang melanggar aturan-aturan tertentu, aturan nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagainya, kita itu dianggap atau merasakanlah diri kita sebagai orang berdosa. Dan tentu Tuhan mencari kita.
bukalah hati kita agar sekiranya Tuhan bisa menemukan kita dan membawa kita pulang kembali kepada kebenaran seperti orang-orang seperti para pemungut cukai itu. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.